Selamat berjumpa kembali dengan PT Pandu Wijaya Negara. Ini saya akan menerangkan apa yang telah dilakukan oleh PT Pandu Wijaya Negara untuk menyambut bursa karbon yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tahun 2023 September kemarin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada OJK, BEI, dan kementerian terkait atas peluncuran bursa karbon pertama di Indonesia. Yaitu satu, PT Pandu Wijaya ini mempersiapkan untuk trading karbon. Apa yang disiapkan? Menanam pohon. Jelas, karena trading karbon itu yang diukur adalah sertifikat atau kemampuan serapan karbon oleh tanaman yang telah ditanam di lahan sekian hektar luasannya misalnya. Itu dijadikan suatu sertifikat. Jadi kemampuan sertifikasinya, kemampuan serapan karbonnya itu disertifikatkan. Sertifikat, namanya sertifikat karbon. Nah, sertifikat karbon ini yang bisa dijual. Nanti akan dibeli oleh ini buyer, ini pembeli. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon itu diharuskan oleh pemerintah itu mempunyai serapan karbon untuk menyerap karbon-karbon yang emisi karbon yang telah dikeluarkan ini di udara, itu diserap oleh ini. Nah, ini adalah natural base. Jadi alami. Ada dua cara memang, satu natural base, satu teknologi base. Yang natural basic inilah yang paling diutamakan karena 60% Indonesia pakai ini. Sesuai pidato Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi kemarin. Karena negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya 3 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. 3.000 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau. Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan, yang sudah kita rasakan, dan tidak kita boleh main-main terhadap ini. Kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Jadi PT Pandu Wijaya Negara telah menyiapkan ini dengan target 2.500 hektar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu untuk ditanami semua pakai pohon nyamplung. Kenapa pohon nyamplung? Karena dia serapan karbonnya ada. Kedua, dia menghasilkan biodiesel sebagai biosolar. Jadi bisa bahan baku biosolar sebagai renewable energy. Kenapa dilakukan itu? Untuk dikarbonisasi. Artinya apa? Menurunkan emisi karbon di udara supaya karbon emisinya turun. Yang diproduksi ini itu bisa turun. Yang kedua, dia produksi minyak sebagai biosolar itu untuk yang tidak menghasilkan emisi karbon. Jadi yang sudah ada ini bisa turun, tidak diproduksi lagi oleh minyak ini yang untuk transportasi dan pabrik, sehingga dia akan balance antara dekarbonisasi dan produksi emisi karbon. Jadi kalau nanti pabrik-pabrik ini emisinya berproduksi terus, tidak ada serapannya, dia akan jomplang begini. Nah, tapi kalau dikompensasi dengan dekarbonisasi, dia akan balance. Nah, kompensasinya apa? Pabrik-pabrik ini harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menanam. Dia kan repot menanam, maka kami menyediakan tanaman ini. Ayo, sudah kami sediakan untuk saya berikan sertifikat karbon ke pabrik-pabrik sampean. Contohnya begini, ini mengeluarkan katakanlah 1 juta ton karbon.
saya harus menyiapkan penyerapan karbon menanam pohon dengan kemampuan 1 juta ton karbon. Nah, ini akan saya sertifikatkan nanti. Jadi pabrik ini mendapatkan sertifikasi. Nah, ini harus bayar sejumlah 1 juta ton karbon. Berapa satu karbon per ton harganya? Tapi tahun bursa karbon kemarin harganya sudah 72.000 per ton. Nah, kalau Anda membutuhkan sertifikat 1 juta ton, ya tinggal dikalikan aja 72.000 kali 1 juta sama dengan 72 M. Anda harus membayar 72 M untuk kami berikan sertifikat karbon. Caranya bagaimana? Bayar 72 M gitu. Nanti akan kami tanami sejumlah kapasitas serapan karbon 1 juta ton karbon gitu. Nah, itu perlu berapa pohon, mau ditanam di luasan berapa hektar, itu tugasnya PT Pandu Wijaya ini sebagai nilai karbon. Nah, inilah namanya mempunyai nilai ekonomi. Jadi nilai ekonomi karbon undang-undangnya sudah ada nomor 9, Perpres nomor 98 tahun 2021. Jadi ada nilai ekonomi karbon di carbon trading ini. Nah, padahal ini kan dibuat sama PT Pandu sebagai agroforestry, nyamplung. Yang ditanami nyamplung. Selain untuk ini saja, dia nanti ada penghasilan di sini sebagai minyak. Nah, minyak telah diterangkan kemarin ya, minyak non fosil, ada biosolar namanya. Itu nanti bisa dikerjasamakan. Jadi kalau ada Anda membeli karbon sertifikat di tempat kami, tidak seperti membeli di bursa. Bursa oke, harganya 72.000 per ton. Beli dapat sertifikat selesai. Kalau di tempat kami 72.000 ya per ton, diinvestkan untuk sertifikat karbon di sini, Anda dapat sertifikat karbon dan bagi hasil dari usaha yang di agroforestry ini. Di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Ini akan sustainable, berkelanjutan. Jadi berkelanjutan terus setiap tahun, ini per tahun loh. Tahun lagi Anda bayar lagi, nanti sustainable, dan Anda dapat juga. Kalau ini lebih bisa dijual ke perusahaan lain. Ini sertifikat ini karbon 1 juta ton, tahun depan Anda cuma 500.000, yang 500 bisa dijual ke tempat lain. Dan ini sustainable terus, dan supaya tidak begini. Oleh sebab itu saya minta, yang pertama, jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan. Manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien. Yang kedua, harus ada target, harus ada timeline, baik untuk pasar dalam negeri dan nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional. Segera masuk ke sana. Yang ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktek di komunitas internasional, dan pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia. Oke, saya kira keterangannya ini saja dulu. Nanti yang lain bisa dibicarakan off air ya. Mudah-mudahan ini bisa membantulah sementara untuk mengapa ada trading karbon, apa yang telah kami lakukan. Jadi PT Pandu Wijaya Negara sudah melakukan penanaman, pembibitan, dan pembuatan minyak. Nah, ini pembibitan sudah, penanaman sudah, walaupun masih sedikit ini dengan target 2.500 hektar. Ini perlu waktu 2.500 hektar. Karena 1 hektar kapasitasnya 500 pohon. Menurut Daud et al, penelitian dari Aceh itu, satu pohon ini menyerap sekitar 500 ton karbon per tahun. Itu tinggal dihitung aja. Nah, kita hitung katakanlah ya, ada pesimisnya, ada moderate, ada middle, ada yang optimis. Nanti misalnya 10% aja, ini berapa nih, itu ada nanti dihitung sendiri. Oke, ini bisnis yang sustainable, punya nilai ekonomi sustainable, memperbaiki lingkungan, menghasilkan uang, mempercantik bumi, ada kegiatan lingkungannya, ada kegiatan kemanusiaannya, karena ini menghasilkan oksigen. Oksigen ini sangat penting untuk manusia.
dan ini tidak ditebang selama 50-100 tahun. Karena itu ini kegiatan yang sangat baik. Kenapa? Karena ini sudah kemanusiaan, lingkungan, menghasilkan uangnya untuk masyarakat yang punya tanah juga, komplit. Oke, terima kasih. Salam sehat sejahtera, rahayu rahayu. Ini program namanya kalau bahasa Jawa Memayu Hayuning Bawono. Oke, terima kasih. Saya sangat optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholders lainnya.